pengelolaan arsip digital. Penyimpanan arsip secara digital adalah penyimpanan dengan menggunakan media komputer. Surat-surat atau dokumen akan disimpan secara tertib di komputer dengan mudah dan aman adalah bagian dari tujuan pengarsipan secara digital. Berkas atau dokumen atau surat-surat yang akan disimpan secara digital, maka bentuknya harus digital terlebih dahulu. Dokumen atau surat yang tercetak berupa hard copy harus terlebih dahulu dirubah menjadi digital dengan cara dipindai atau scan sehingga terekam dalam bentuk digital baik PDF, JPG, dan lain sebagainya. Bentuk dokumen atau surat yang masuk dari perusahaan atau pihak lain melalui email, maka sebaiknya email dibuka dan di-download. Langkah selanjutnya untuk penyimpanan data atau dokumen secara digital dengan membuat data ruang di drive D atau drive yang aman untuk penyimpanan data secara digital dengan urutan folder utama, subfolder, dan sub-subfolder, dan seterusnya. Folder utama bisa dengan nama masalah utama, subfolder dengan submasalah, dan sub-subfolder dengan sub-submasalah. Sebagai contoh, kita buat di drive D dengan judul nama perusahaan. Di dalam nama perusahaan kita buat folder utama masalah kepegawaian, keuangan, dan pemasaran. Di folder kepegawaian di dalamnya dibuatkan sub kepegawaian juga sub-sub kepegawaian. Begitu pula untuk keuangan dan pemasaran. Di sini tampak tampilan di layar monitor yang sudah saya buat untuk pengelolaan arsip digital, di mana kita akan mengambil salah satu contoh penyimpanan arsip berdasarkan klasifikasi yang ada di perusahaan. Klasifikasi arsip ini ya dibatasi kepegawaian, keuangan, dan pemasaran. Nah, inilah kepegawaian adalah masalah utama, keuangan juga masalah utama, dan juga pemasaran masalah utama. Di dalamnya kita nanti akan membuat submasalah. Seperti di kepegawaian itu 00 umum. Kemudian 01 pengadaan pegawai. Pada keuangan, submasalahnya adalah pembayaran. Kemudian pada masalah pemasaran ada masalahnya yaitu 00 penawaran, 01 pesanan, 02 pengiriman. Ya. Dan di dalam masalah dan juga di dalamnya lagi terdapat submasalah dan di dalamnya lagi adalah sub-submasalah. Maka kita lihat di samping ini saya telah membuat data dokumen tentang data surat di sini. Ini adalah folder. Folder ini ya data surat totorotan furniture. Di folder ini data surat totorotan furniture yang saya buat ini adalah untuk penyimpanan atau pengelolaan arsip digital, khususnya untuk penyimpanan surat-surat baik surat masuk, surat keluar. Nah, maka dibuatkan di dokumen ini yaitu ada yang namanya masalah utama sesuai data klasifikasi. Yang pertama ini dibuatkan yaitu masalah utamanya kepegawaian, kemudian keuangan, dan pemasaran. Nah, berikutnya untuk melihat di dalam kepegawaian, keuangan, pemasaran, kita klik di sini. Nah, ya, kita bahwa di kepegawaian juga kita akan membuatkan yang namanya submasalah. Kepegawaian, keuangan, pemasaran, katakanlah ini adalah masalah-masalah utama. Maka di dalamnya kita buatkan yang namanya submasalah. Dan ini sudah saya buatkan sebelumnya antara lain. Nah, sub masalahnya adalah KP00 adalah umum. KP01 pengadaan pegawai. Begitu pula di keuangan kita cek di sini kita buatkan. Nah, di sini di keuangan ada satu submasalah yaitu pembayaran. Dan di bagian pemasaran
itu ada 3 sub masalahnya, yaitu PM00 penawaran, PM01 pesanan, dan PM00 pengiriman. Ya. Berikutnya kita kembali ke atas, di dalam sub masalah itu dibuatkan lagi sub masalah. Kita klik di sini. Nah, ini ada KP00.10 undangan, KP00.20 konfirmasi kehadiran. Ini didapat dari mana? Ini dibuatkan ya, pengelompokan ini berdasarkan klasifikasi arsip di sini. Ya. Nah, ini adalah kepegawaian adalah masalah utama ya. Kemudian KP00 umum ini adalah submasalah, dan di dalamnya KP00.10 adalah undangan sub masalah. Nah, ini adalah ruang-ruangan untuk penyimpanan berkas atau surat-surat, baik surat masuk, surat keluar. Kita ini mempergunakan penyimpanannya dengan sistem masalah. Nah, maka andai kata kita mendapatkan surat, ya, surat masuk, ya, yang kita terima melalui email ataukah dalam bentuk hard copy yang telah di-scan atau pindai, kita rubah menjadi PDF. Nah, nanti kita akan simpan di sini. Kebetulan saya sebelumnya sudah membuat ya dan menyimpan surat-surat masuk, surat keluar pada sub masalah ini ya. Seperti kita klik di sini pada sub masalah undangan, apakah ada? Coba lihat. Nah, ini dia. Ini adalah suratnya. Bahwa di undangan ini ada, yaitu undangan rapat. Saya ini buat K ini menunjukkan bahwa surat ini adalah surat keluar ya. KP0010 undangan rapat koordinasi. Ini tentang perihalnya. Dan ini kita berpedoman kepada undangan sebelah di sini berkaitan dengan kepegawaian ya. Kemudian 0010. Nah, ini undangan. Nah, di sini. Nah, ini adalah contoh, berarti surat ada di sini ya. Berikutnya kita buka contoh di bagian pemasaran. Di pemasaran tentang penawaran, kita coba apakah ada suratnya. Kita klik di sini. Nah, di sini ada di penawaran sub masalahnya ada tentang pengenalan produk, apakah ada suratnya. Kita klik coba. Nah, ada. Ini ada 2 surat yang sudah saya masukkan ke folder yang sudah disediakan. Di sini terdapat ada 2 surat, surat masuk dan surat keluar. Yang pertama KPM00 undangan pameran produk. Nah, ini adalah surat keluar yang dibuat oleh perusahaan ya, disimpan di sini berkaitan tentang perkenalan produk. Dan yang di bawahnya ada MPM0010 penawaran bahan seragam. Nah, ini adalah perkenalan produk juga. Nah, demikian juga selanjutnya. Apabila kita mendapatkan surat yang baru, maka kita sesuaikan, kita lihat bahwa surat tersebut masuk kepada kelompok mana dengan melihat pada pedoman atau klasifikasi arsip. Setelah itu, maka kita simpan di sini. Suatu ketika pimpinan akan menanyakan surat tentang perkenalan produk ya, surat keluar, maka kita akan mencarinya ya di sini di data utamanya, data surat ini ya. Kemudian di pemasaran ya, setelah pemasaran di tentang perkenalan produk, di sini ada di tentang penawaran ya, kemudian dibuka di perkenalan produk di sini. Nah, ada di sini. Jadi patokannya seperti itu. Begitu pula dengan surat-surat yang lainnya. Demikianlah salah satu bentuk pengelolaan arsip digital. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.